Kebetulan kita menanam beberapa sayuran, yang pasti kita tanam saja dulu gitu pada intinya ya. Nah, ini adalah sayuran-sayuran yang kita konsumsi setiap hari ya, dari lahan hidroponik yang ada di Rumah Tani. Ya, lumayan banyak ya lubang-lubang yang ada di sini. Sekitar mungkin 2000 lubang ya. Kalau bisa lihat di sebelah sana juga masih ada. Nah, kemarin sudah kita rapihkan, terus ada beberapa event juga, dan yang pasti hari ini kita akan coba lihat hasil dari semaian yang sudah kita semai. Nah, yang kemarin ini kita kelamaan ya, ini harusnya nanti kena matahari pagi dulu nih Bang Leman ya, karena ini kita sedang tanam bayam ya. Kita tanam bayam, mudah-mudahan bisa kita konsumsi nanti. Kenapa kita tanam bayam untuk di rumah atau untuk konsumsi pribadi ya? Karena memang kebetulan kami masih punya bayi ya, masih ada anak kecil. Jadi kita perlu tanaman-tanaman yang segar dan pastinya bebas pestisida ya. Karena kita tahu di luaran sana kita juga belum tahu bagaimana proses penanamannya. Insya Allah kalau kita nanam sendiri, dan yang pasti kita juga tahu perawatannya. Nah, seperti ini ya. Daunnya lebar, besar gitu. Nah, ini kalau dijadikan sayur bening, kalau orang sini disebutnya sayur bening, konsumsi untuk anak kecil atau usia 1 sampai 4 tahun itu sangat senang ya dengan sayur bening. Kebetulan anak-anak kami juga senang mengkonsumsi sayuran-sayuran. Nah, ini sengaja kita coba tanam beberapa jenis ya, karena memang kita senang sayuran ya, karena kita juga kontrol sendiri ya sayuran-sayurannya, jadi semua tidak kita gunakan pestisida. Ini segar ya, yang pasti kena air embun pasti mantap lah rasanya. Kebetulan juga kita kemarin ini sisa-sisa ya yang sudah kita kumpulkan dari beberapa tanaman kemarin, karena belum sempat kita semai kembali karena memang kita lagi fokus di sebelah sana. Tanaman melon sudah mulai tumbuh besar, jadi harus intensif. Kebetulan yang standby di Rumah Tani itu hanya Bang Leman sendirian, kalau saya fokus anak kerja juga ya, jadi cuman bisa ngonten di weekend sebenarnya ya. Jadi mohon maaf kita banyak upload dan yang telat ya. Kemarin juga panen ini belum sempat kita videokan karena memang kondisi dan lain hal gitu. Nah, jadi pada intinya ketika kita menanam benih sayuran ya, itu kita harus semai terlebih dahulu ya. Semai di dalam rock wool bisa gitu, atau media lainnya. Nah, kalau media hidroponik seperti ini kita semainya di dalam rock wool. Ini sebenarnya sudah, kalau seperti ini tandanya sudah terlalu lama di tempat gelap. Jadi si tanaman akhirnya mencari posisi ya. Ini harusnya kalau kita jemur di bawah matahari, nanti dijemur aja Bang Leman di sana. Itu insya Allah nanti posisinya akan lurus kembali ya. Karena ini hampir Bang Leman kemarin 2 hari nggak masuk, jadi akhirnya tanamannya miring ke arah mana ini ya? Ke arah ke sana gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang menyemai ya, sebenarnya gampang ya kalau di hidroponik, simple. Itu diusahakan sering dikontrol benih yang sudah kita semai. Jangan sampai nanti benih yang sudah kita semai kita tinggalkan selama lebih dari 5 hari ya, nanti keburu kecambahnya tumbuh ya. Itu seperti ini. Nah, setelah seperti ini juga nanti setelah nanti kita sudah coba jemur, itu bisa kita taruh langsung ke dalam net pot dan kita taruh ke lubang hidroponik ya. Nah, untuk di hidroponik sendiri AB mixnya juga tidak terlalu ribet ya. Kebetulan kita ya pada dasarnya kalau AB mixnya itu sudah standar ya, itu cukup kita ppm mulai dari 200 sampai 500 ya. Karena tidak terlalu yang penting dia ada nutrisi ya. Kalau untuk tanaman atau sayuran hijau biasanya
difokuskan N-nya yang lebih tinggi ya. Contoh seperti ini sudah beberapa lama tidak kita tambahkan nutrisi ya. Kemarin kita sudah racik tuh racikannya ya, seperti itu. Itu juga kita fokuskan di N-nya yang lebih tinggi. Karena tanaman hijau biasanya lebih N-nya yang lebih tinggi. Walaupun unsur yang lainnya NPK-nya tetap harus seimbang ya. Seperti itu. Ya, nanti akan kita semai semua. Dan yang paling sering kita tanam sih di sini, kalau bulan kemarin kita lebih banyak di seledri ya. Alhamdulillah seledrinya sudah warga-warga sekitar atau teman-teman yang lainnya. Terus kita juga kemarin ada pameran. Alhamdulillah sudah habis. Ini kemarin kita tanam seledri semua. Ya, ini sisa-sisanya paling untuk konsumsi di rumah. Kalau untuk selada juga sudah, yang sebelumnya kita tanam selada, dan kangkung biasanya kita tanamnya di sini ya, di tanah, cukup di tanah lah, di media tanah. Ini juga kita jual ke warung-warung. Kalau di sini heman ya, kalau bahasa orang sini heman, sayang, karena tuh media dan yang lainnya ada budgetnya ya. Tapi kalau di tanah kan tinggal semai dan yang lainnya. Cukup kangkung tidak perlu di hidroponik lah, cukup di lahan biasa di tanah seperti itu. Nah, yang paling riskan dalam budidaya hidroponik ya, atau sayuran di dalam hidroponik itu adalah ketika kita lupa membuat sirkulasi air atau sedang mati listrik atau apapun itu. Jadi kita juga perlu cek ppm dan cek sirkulasinya ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dari setiap pipa ini ada yang mampet atau apapun itu, kita harus sering cek ya. Sebenarnya kalau di hidroponik simple ya. Ketika kita sudah semai, kita taruh di net pot, kita simpan. Yang penting sirkulasi airnya itu berjalan ya. Terus ppm-nya juga, nutrisinya seimbang. Insya Allah sampai panen ya dibiarkan saja gitu. Jadi kalau untuk hama sendiri sih ya memang banyak ya. Seperti ini aja. Ini apa namanya Bang Leman? Kenapa nih? Wereng ya. Walaupun kena wereng ya karena ini kan sudah tua juga ya. Gitu. Biasanya kita jarang gitu. Tapi karena memang kemarin lama sudah tidak kita ambil. Ini adalah sisa-sisanya. Akhirnya kena wereng juga tuh ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini menandakan bahwa memang ya di sini tuh sebenarnya karena banyak pohon tinggi ya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak hama juga, tapi ya karena kita memang fokusnya tanpa pestisida. Ya kalau kita semprot pestisida kasihan ikan yang di sana ya. Melon juga sama, tidak kita semprot. Ya kita alamiah aja lah. Makanya kita biarkan kayak tuh sarang laba-laba. Nah, ini juga salah satu alternatif ya. Kita biarkan semua ekosistem yang ada di sini itu hidup. Karena kenapa? Karena sarang laba-laba mungkin bisa ya kutu-kutuan nanti bisa nempel di sana gitu ya. Nah, sehingga dimangsa oleh laba-laba itu sendiri ya. Dari setiap sudut yang ada di sini kita biarkan sarang laba-laba itu membuat perangkapnya masing-masing. Jadi intinya kalau kita mau coba tanpa pestisida, yang pasti ekosistem yang ada di lingkungan ini harus terjaga. Kadang kita biarkan kadal-kadal berkeliaran di sini ya, atau di beberapa pohon, artinya untuk memakan semut-semut gitu. Nah, itu dibiarkan, jangan kita buang, jangan kita ambil ya, kita biarkan semuanya. Karena kalau lihat dari lingkungan sekitar, ekosistemnya masih lumayan cukup baik ya. Jadi ada pemangsa yang paling tinggi, nah itu dibiarkan. Cuman kalau ular ya di sini masih banyak sekali ular ya, cuman kita tidak biarkan hidup karena khawatir berbahaya ya. Ular kita singkirkan ke lahan-lahan sebelah ya. Jadi sekeliling rumah tani itu sebenarnya kebun semua ya. Ini kebun jati, di sana kebun yang sudah lama tidak disentuh manusia ya. Jadi ya kita perlu membangun ekosistem itu di dalam rumah tani ya, seperti itu. Nah, dari tingkat kesuburan dan lainnya, kalau di hidroponik sih sebenarnya lebih lebih simpel lah ya dibanding kita
kemarin, nah perbandingan ini yang kita tanam di hidroponik ya, itu bayam yang kita tanam. Nah ini ya Bang Leman ya. Nah ini bayam yang kita tanam di dalam tanah. Ini sudah dimakan oteng-oteng dan kutu-kutuan lainnya, sudah habis ya. Sedangkan yang di hidroponik itu masih segar ya. Berarti menandakan bahwa kemungkinan kutu-kutuan itu kan hidup di tanah ya. Jadi secara tidak langsung dia merambat dan langsung. Nah, ini juga ada apa? Ulat ya, ulat dari kupu-kupu segala macam sudah mulai bertebaran, tapi di sebelah sana itu masih aman. Nah, menandakan bahwa ya salah satu alternatifnya adalah siapa tahu ulat-ulat itu tumbuh di dalam tanah sehingga langsung naik ke atas, ya itulah ya. Tapi kalau di sini kalau kelihatannya aman semua ya. Gimana apa sih? Nah ini yang kita semai kemarin karena kita tinggalkan, akhirnya tahu ini hidup atau enggak itu ya. Hidup ya, tetap hidup ada. Nanti kita akan coba atur ulang, kita cek kembali. Mudah-mudahan yang kita semai semua bisa ini. Nanti kita akan tanam semua, sudah mulai aktif lagi. Yang pasti ini untuk bisa kita jual dan konsumsi pribadi. Mungkin itu yang bisa kita share untuk sharing-sharing seputar hidroponik ya. Untuk hidroponik ya mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di tutorial-tutorial yang ada. Jadi pada intinya yang paling simpel ya kalau mau coba ya hidroponik. Nah, bagi teman-teman yang butuh atau ingin coba membuat hidroponik, bisa kontak ke nomor 0813 883 4554 ya. Jadi bagi teman-teman yang mau dibuatkan NFT atau yang versi lainnya itu juga bisa. Atau mau dibuat seperti ini yang lebih simple atau mau dibuat yang mendatar juga bisa. Mungkin itu yang bisa kita share. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.